Oke, kembali lagi nih di video pembahasan latihan soal mirip UTBK 2024. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Soal ini dihimpun dari berbagai macam media sosial yang beredar. Terus soalnya sudah dimodifikasi sehingga mirip dengan soal UTBK tahun 2024. Langsung aja kita lihat soalnya kayak gini nih. Oke, kita punya diagram alir kayak gini. Ini kalau misalkan kamu mau coba kerjain terlebih dahulu, silahkan. Silahkan kamu pause dulu aja videonya, karena setelah ini kita akan langsung bahas soalnya nih. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi di sini kita punya diagram alir dengan masukan atau inputnya itu adalah X. Terus di sini kita dapatkan nilai Y gitu ya, X ditambah 8. Terus di sini kita diminta memutuskan apakah Y habis dibagi 3 atau enggak. Kalau Y habis dibagi 3 berarti kita bergerak ke kanan. Tapi kalau tidak habis dibagi 3 berarti bergerak ke bawah. Nah, dari sini dapat Z. Terus dari sini mengarah lagi ke W. W itu adalah KPK dari X dan Z. Lalu di sini kita punya outputnya adalah W dan Z. Nah, di soal kita punya informasi kayak gini nih. Kalau diberikan inputnya X sama dengan 7, di sini X-nya sama dengan 7 gitu ya. Nanti outputnya itu Z-nya itu adalah 29. Nggak sampai W sih, tapi sampai Z aja. Z-nya itu adalah 29. Tapi kalau inputnya 9, didapat Z-nya adalah 43. Nah, yang ditanyakan adalah kalau inputnya 8, output W-nya itu berapa, kayak gitu ya. Oke, langsung aja nih, kita cobain ketika X-nya sama dengan 7 gitu ya. Ketika X-nya sama dengan 7, maka di sini nanti kita dapat Y-nya itu adalah berarti X tambah 8 ya. Berarti Y-nya itu adalah X tambah 8, X-nya 7 berarti 7 ditambah 8. Atau jadi sama dengan 15. Nah, Y ini habis dibagi 3 nggak? Si 15 berarti ya, 15 habis dibagi 3 nggak? Iya ya, habis dibagi 3. Berarti artinya kita akan punya Z-nya itu adalah yang ini. Z-nya itu berarti adalah BX dikurang AY. Nah, Z-nya kita udah punya 29. 29, B sama A-nya kita nggak tahu ya, tapi X sama Y-nya kita udah dapat nih. X-nya 7 dan Y-nya 15. Berarti ini B dikalikan dengan X-nya 7, dikurang A dikalikan dengan Y-nya adalah 15. Di 29, ini sama dengan, kita susun aja jadi 7B dikurang 15A. Lalu ketika X-nya sama dengan 9. Ketika X-nya sama dengan 9, Y-nya masih sama, yaitu X tambah 8. Berarti Y-nya adalah 9 ditambah 8. Jadinya 17. Y-nya habis bagi 3 nggak? Si 17 ini habis bagi 3 nggak? Nggak ya, nggak habis dibagi 3, ada sisanya. Berarti kita turun nih. Alurnya adalah Z-nya itu berarti yang BY dikurang AX, bukan BX dikurang AY lagi. Berarti kita punya Z-nya itu adalah BY dikurang AX. Z-nya kita udah punya 43 nih. Berarti 43 sama dengan B-nya belum tahu, Y-nya 17, dikurang A-nya belum tahu, sisa 9. Nah, ini tinggal kita susun ulang aja. Jadi 43 sama dengan 17B dikurang 9A. Nah, dari sini kita punya dua buah persamaan yang melibatkan dua buah variabel, yaitu A dan B. Dari sini kita coba cari nilai A dan B-nya terlebih dahulu gitu ya. Jadi, di sini saya tuliskan lagi, tadi 29 itu sama dengan 7B dikurang 15A. 7B dikurang 15A. Terus kita juga punya 43 itu sama dengan 17B dikurang 9A. Nah, kita pakai cara eliminasi aja. Eliminasi dulu gitu, nanti substitusi. Berarti kita eliminasi salah satu variabel dulu. Nah, dari sini kalau kita eliminasi variabel B ini agak ribet nih. Karena ini 7 sama 17 KPK-nya ya agak gede ya. Berarti 7 kali 17 gitu. Tapi kalau 15 sama 9 ini kita punya KPK-nya adalah 45. Sehingga pengalinya akan lebih kecil gitu. Jadi persamaan yang pertama, kedua ruasnya bisa kita kalikan 3 aja. Supaya ini jadi 45. Yang persamaan kedua ini cukup kita kalikan 5 aja nih kedua ruasnya. Supaya 9A ini jadi 45A kayak gitu. Nah, persamaan pertama 29 kali 3 ini jadi 87 kan? Sama dengan 7B dikurang 15A dikali 3. 7B kali 3 itu 21B. Dikurang 15A kali 3 itu 45A. Nah, yang kedua, persamaan kedua nih, kedua ruasnya kita kalikan 5. 43 dikali 5 itu 215. Sama dengan terus 17B dikurang 9A dikali 5. 17B kali 5 itu 85B. Dikurang 9A kali 5 ya 45A ya. Lalu di sini kita eliminasi aja. Eliminasi kita kurangin ya. Jadi yang variabel A ini habis nih. Jadi habis, tinggal di ruas kiri 87 dikurang 215. Ini tuh min 128 ya.
sama dengan 21B dikurang 85B. Ini jadi negatif 64B. Nah, untuk nyari nilai B-nya, berarti kedua ruas dibagi negatif 64 aja. Jadi B-nya ini adalah negatif 128 dibagi dengan negatif 64. 2 ya. Berarti kita dapat B-nya sama dengan 2. Lalu kita cari A-nya. Nah, untuk nyari A-nya kita pakai salah satu persamaan aja nih. Boleh persamaan pertama, boleh persamaan kedua. Kita pakai persamaan pertama aja deh. Jadi nanti dari persamaan pertama, ini kan 29 sama dengan 7B dikurang 15A. B-nya kita udah punya 2. Berarti ini kita substitusi aja 2 nih ke B-nya. Berarti ini 7B, 7 kali B ya. Berarti 7 dikali 2 dikurang 15A. Dikurang 15A. Berarti ini 29 sama dengan 7 kali 2 itu 14 dikurang 15A. Kedua ruas kita kurangin aja nih sama si 14. Jadi 29 kurang 14 adalah 15. Di ruas kanan tinggal negatif 15. Ya udah, berarti A-nya ini kedua ruas bagi aja dengan negatif 15. Berarti jadi 15 dibagi dengan negatif 15. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya itu adalah negatif 1. Nah, udah dapat nilai A dan B, nanti ini akan kita gunakan untuk mencari output nilai W ya ketika diberikan inputnya X sama dengan 8. Tapi kita simpan dulu informasinya. Jadi tadi kita punya A-nya itu adalah negatif 1 dan B-nya itu adalah 2. Oke, sekarang kita coba ngelihat soalnya nih. Kalau inputnya 8, X-nya 8 gitu ya. Berarti kita bakal punya Y-nya itu adalah X tambah 8. Atau 8 tambah 8 jadi sama dengan 16 gitu ya. Sama dengan 16. Lalu Y habis bagi 3 nggak? 16 nggak habis bagi 3 ya. Berarti kita alurnya Z-nya pakai yang ini. Pakai yang Z sama dengan BY min AX. Di Z-nya adalah B-nya tadi kita udah punya si 2. 2 dikalikan dengan Y-nya 16. Dikurang A-nya negatif 1. Nah, hati-hati negatif 1 ya. Dikalikan dengan X-nya adalah 8. Nah, dari sini kita dapatkan Z-nya adalah 2 kali 16 itu 32. Dikurang negatif 1 dikali 8. Berarti dikurang negatif 8 atau jadi ditambah 8 kayak gitu. Sehingga Z-nya ini adalah 32 tambah 8 jadi 40. Nah, yang ditanyakan adalah output nilai W. Berarti kita cari dulu W-nya. Di sini W itu adalah KPK dari X dan Z. Ya, W itu adalah KPK dari X dan Z. Berarti W itu adalah KPK dari X-nya itu tadi 8, Z-nya itu adalah 40. Ya udah, tinggal kita cari KPK dari 8 dan 40. Ini simpel ya, 8 sama 40. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 40. Ya, berarti kita akan mendapatkan W-nya itu adalah 40. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jadi yang B.